organisasi ABJI. Oh, gini, sorry. Saya sebenarnya mewakili sebenarnya undangan ini khususnya di Ketua Umum ABJI, ya Pak Muhammad Arif. Kebetulan beliau berhalangan, jadi beliau menyampaikan salam kepada teman-teman semua yang hadir. Beliau ke Mabes, teman-teman BPP yang lainnya juga pada muncul ke sini semuanya menyelesaikan beberapa hal yang memang belum terselesaikan. Setelah itu tinggal satu orang yang di cyber. Kebetulan juga ada meeting di cyber itu jam 2 nanti. Nggak apa-apa. Saya karena dekat dari rumah, ya udah saya lah yang mewakili. Ini 25 tahun. Dan kita lihat di sini bahwa di tahun 96-an itu kita mulai dengan internet dan TV. Tentunya masih sangat basic. Dulu mungkin ingat ya, dulu kecepatannya juga masih 64 kbps, 128 gitu ya. Tidak ada yang 1 mega pun gitu ya. Dan kemudian kita terus berkembang. Di tahun 2013, Linknet mencapai milestone 1 juta home pass pertama kami di tahun 2013. Ya, lalu di 2017 kami mencapai titik 2 juta home pass. Dan 2 juta home pass. Lalu di 2022 itu kami sudah di 3 juta home pass. Dan nanti di 2024, maaf tidak ada di slide-nya, di 2024 tepatnya bulan Juli itu kita. Nah, ini adalah kompetensi yang kita miliki. Kita memiliki portfolio yang cukup lengkap untuk channel-channelnya. Lalu kita juga leading untuk productionnya. Kita memiliki box untuk smart X1 box itu untuk IPTV. Kita juga punya OTT box. Lalu kita juga punya OTT platform. Nah, kita juga superior service karena kita memiliki SLA untuk 3-4 jam untuk merespon isu. Dengan FTH dan K3 ini juga boleh saya minta masukannya buat teman-teman, apakah masih dibutuhkan atau ada program lain yang lebih bermanfaat atau lebih mengena ke teman-teman anggota. Next. Bulan Juli ada FGD dengan Pemda, Balmon dan Polda. Ini sifatnya yang tadinya kita ikut audiensi. Kita audiensi dengan Polda, Balmon, lalu kita adakan FGD, Forum Grup Diskusi. Kemudian gratis. Sedangkan Gading belinya beli dia kontennya, itu bedanya. Cuma itu aja. Isinya aja. Ya mungkin Abji bisa mengontrol itu dengan isian curhat para anggota lah. Caranya ya dilaporkan dengan bukti-bukti yang real. Makanya ada platform-platform yang bisa melaporkan teman-teman kita loh gitu loh. Kan nggak mungkin kita negor, kan nggak mungkin kita di grup sindir-sindiran. Jadi kalau ada platform yang khusus untuk pemilih Banten, nih sini jual nih buktinya, ini ada invoice-nya, ini kabelnya. Yang pertama saya ingin menebalkan pertanyaannya udah beberapa lama. Waktu itu juga nggak sempat nanya sama calon ketua Pengwil waktu itu ada hadir ke Depok ya, Om Rifai sama Pak Sarip. Terkait keanggotaan yang sekarang, saya rada bingung nih. Saya kan domisili perusahaannya di Depok, ya, Jawa Barat. Nah, terkait
terkait kayak saya mau nyampein suara-suara usulan-usulan tuh kadang-kadang agak-agak ngeri juga, takutnya saya nggak punya hak suara di sini kan kayak gitu. Kantor cabang apa kantor pusat? Kantor cabang. Nah, keanggotaan ini garis tebalnya apa gitu antara si domisili di wilayah Banten sama yang cabang kayak yang lain-lain punya cabang kayak Bang Indra kan cabangnya banyak sampai Papua juga ada dia. Terus yang kedua terkait ini juga tadi kan bicaranya lelang pengadaan dengan Pemda gitu, tapi kita juga harus pikirin terkait peraturan daerah yang biasanya dikeluarin atau diketok palu sama anggota dewan nih. Ini juga harus preventif. Di Banten, dalam wilayah Banten itu kan banyak tuh, ada anggota DPRD provinsi, DPRD kota, termasuk Kang Nunu kan termasuk yang DPRD provinsi apa kota? Coba lagi nanti. Nah, terkait itu kalau di Depok kan udah ada kontribusi daerah gitu ya, udah ada kontribusi daerah. Maksud saya di Jawa Barat itu nggak ada yang mewakili itu, akhirnya sampai muncullah angka-angka yang lumayan memberatkan di sisi kita nih. Satu tiang di sana tuh 150.000, kemudian kabel itu per meter 2.500, tinggal dikali aja kontribusi dalam 1 tahun. Nah itu saya kira penting juga di Banten untuk masuk ke wilayah Perda. Jadi bisa audiensi dengan anggota dewan baik provinsi maupun kota. Nah yang selanjutnya yang terakhir ya menyambung tadi pembicaraan war price itu ya kayak teori kuda mati itu sebenarnya itu bakal jadi pembicaraan yang sangat panjang kecuali nanti regulator mengeluarkan aturan gitu ya. Nah daripada kita bicaranya itu nggak selesai, saya kira kita juga harus move on ya, cari langkah-langkah baru, kolaborasi baru. Itu saja, terima kasih. Yang punya konglomerat gitu ya. Nah, yang punya konglomerat yang sudah jalurnya ramai. Nah, itu kan bisa menjaga harga. Satu, linknet yang bisa menjaga harga. Kedua, itu internal. Internal itu kita saling open port juga, open access. Bagi yang sudah menggelar ya kenapa tidak untuk saling open access gitu. Jadi itu juga salah satu untuk menjaga harga gitu. Jadi yang punya infrastruktur ya termasuk linknet tadi mau ngebangunin terus brand-brand besar yang terkenal lah. Ini kembali kepada company atau perusahaannya masing-masing sih. Bagaimana sistem mekanisme branding. Kembali kepada branding, masing-masing perusahaan punya brandingnya masing-masing dan punya caranya tersendiri untuk mengenalkan produk. ABJI ini untuk menjembatani aja sebenarnya. Tapi memang kemarin juga discuss dengan ketua, kita memang udah mau mengenalkan, terutama kita nggak sampai ke pabrik dulu, kita ke instansi pemerintahan dulu, kemudian setelah beraudiensi dengan Pemda setempat, kita juga menggait Kadin ya. Kita menggait Kadin, terus perusahaan-perusahaan pers ya, perusahaan pers yang ada di kabupaten atau kota di Tangerang ataupun terutamanya provinsi Banten. Kita akan audiensi pengenalan juga kepada PWI juga kita akan sosialisasi kepada PWI bahwa terkait internet legal dan ilegal ya. Nah, internet legal dan ilegal ini kan yang marak, yang terjadi di Banten ini udah menjamur. Kita akan menggait perusahaan pers atau media online yang lain untuk bahwa mengenalkan ada loh sebenarnya nggak hanya provider besar seperti yang nasional ya. Kita bicara Pak. Prima Yuda Oki selaku trainer ya, sekaligus beliau adalah konsultan pajak di Idola Makmur Solusi itu. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk pelatihan ini. Harus yang berhubungan dengan kerja atau
atau misalnya ini kita stres kerja kita butuh healing atau apa gitu. Nah itu bukan penyakit akibat kerja, mohon maaf. Ya, mungkin seperti itu. Terus fasilitas olahraga selain golf pacuan kuda, fasilitas olahraga selain, berarti yang nggak boleh itu hanya golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, para layang atau olahraga otomotif dan sebagainya. Dengan batasan 1.500.000 per pegawai per tahun. Jadi kalau Sekali lagi, 1, 2, 3. Tara. Ya ini semua nandain kayaknya nunggu TV, kayaknya habis istirahat memang ya. Makanya jangan kemana-mana Pak. Ibu ya ini ya. Ibu Sofi. Ala-ala ya kan? Ya siapa yang beruntung? Bayu. Siapa tuh? Bapak Dedi. Keren loh matanya. 3. Sebentar boleh tetap pada posisinya biar Abdi Banten periode 2024-2028 dari Hotel Vega Serpong. Hari ini Selasa 21 Januari 2025 kita tutup. Dan insya Allah doa terbaik pastinya kita guyup selalu, sukses selalu, maju dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Abdi Banten. Iya, sekarang sponsor terima kasih teman-teman Abdi Banten